Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 2019-020012. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya, yaitu jurnal ilmiah yang berjudulkan Getaran dalam Perspektif Al-Quran, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika dalam Al-Quran dan Hadis. Selamat menyaksikan. Kata kunci di dalam jurnal ini yaitu ada Al-Quran, kemudian sains, lalu kemudian getaran. Nah, di mana di dalam presentasi saya yang sekarang pertama ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terkandung berbagai macam ilmu dan berfungsi sebagai petunjuk umat manusia sampai akhir zaman. Nah, di mana di dalam Al-Quran ini pun kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai dasar dan petunjuk bagi para ilmuwan baik muslim maupun non-muslim dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Al-Quran dan sains diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Al-Quran sendiri memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada ilmu, di mana tidak ada bandingannya di dalam kitab-kitab lainnya mengenai keunggulan dari ilmu itu sendiri. Kemudian getaran, apakah itu getaran? Getaran merupakan gerak bolak-balik yang terjadi secara berkala, atau sering kita sebut dengan periodik, atau juga sering kita sebut dengan osilasi. Nah, getaran di dalam fisika ini pun terjadi dikarenakan ketika si titik kesetimbangannya diganggu, atau misalkan diberikan beban dan lain sebagainya. Lalu apakah hubungan antara Al-Quran dengan getaran ini, atau bagaimanakah getaran dalam perspektif Al-Quran? Jika kita kaitkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan getaran yang terjadi fisika, atau kejadian-kejadian di kehidupan keseharian kita yang terkandung dalam Al-Quran dan dikaitkan dengan getaran itu sendiri. Dengan nantinya kita menemukan hubungan antara keduanya, atau kesinkronan atau keseimbangan antara keduanya, antara Al-Quran dengan materi getaran itu sendiri. Dengan demikian diharapkan kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena pada saat ini banyak sekali orang-orang yang mengagungkan pemikiran rasional tanpa keimanan, sehingga jatuhnya adalah paham bahwa Tuhan itu tidak ada, atau ateisme. Sedangkan seharusnya ilmu-ilmu pengetahuan yang ditemukan pada saat ini itu mampu menambah keimanan kita, karena di dalamnya sendiri pun terkandung makna-makna dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebelum penemuan itu ditemukan, Al-Quran telah menjelaskannya terlebih dahulu. Nah, dari sini kita ulaslah bagaimana hubungannya antara getaran dengan Al-Quran, dan nantinya akan menambah keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja, karena tadi sudah kita paparkan untuk pembukaannya atau pendahuluannya mengenai tujuan-tujuan penelitian ini, langsung kita masukinnya saja. Baiklah, dalam metode penelitian ini, dalam penyusunan jurnal ini, saya menggunakan metode penelitian studi perpustakaan, di mana dalam mencari data-data atau untuk menyelesaikan penelitian ini, saya menggunakan atau mencari referensi melalui buku, jurnal, atau penelitian-penelitian sebelumnya yang hampir sama atau hampir sinkron dengan penelitian yang saya lakukan. Nah, di mana pada pengambilan data-data ini nanti akan dikaji, akan kita olah, akan kita cari di bagian mananya yang kita terkaitan antara Al-Quran dan getaran tersebut. Nah, kemudian untuk analisis datanya sendiri kita menggunakan analisis isi atau konten analisis, di mana seperti yang dilakukan tadi, mencari data, kemudian mengolahnya, mengkajinya, dan mencari dasar-dasar masalah, dasar-dasar yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam proses pengumpulan itu sendiri, dengan teknik analisis, kita akan melakukan proses pemilihan, pembandingan, penggabungan, sehingga ditemukannya data-data yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Ini kita mengkaji dua ayat, yaitu yang pertama Quran Surat Al-Ankabut ayat 37, dan kemudian Quran Surat Al-Azala 1-5. Untuk yang pertama yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 37, di mana di sini memiliki arti yaitu mereka mendustakan Syuaib, maka mereka ditimpa gempa yang sangat dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-Ankabut ayat 37. Di dalam penjelasan ini terdapat banyak tafsiran-tafsiran oleh para ilmuwan. Di antaranya ada penjelasan di tafsir Jalalain, kemudian di tafsir Ibnu Katsir, dan kemudian
berdasarkan tafsir Al-Azhar. Nanti bisa dibaca di jurnalnya. Kemudian untuk yang kedua adalah Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-5, di mana ayat ini pun menjelaskan tentang terjadinya gempa yang dahsyat atau goncangan bumi. Untuk tafsirnya pun telah dijelaskan di dalam jurnal. Lalu kemudian, apa yang kita dapat dari penjelasan kedua ayat beserta tafsirnya ini? Simak berikutnya. Kedua ayat tersebut beserta tafsirnya kita dapat menyimpulkan atau setelah saya kaji, yaitu getaran yang terjadi di dalam dua ayat tersebut ketika dikaitkan dengan getaran fisika itu adalah gempa bumi. Nah, di mana gempa bumi ini adalah merupakan getaran yang diakibatkan adanya pergeseran kerak bumi atau lempeng bumi. Bumi tidak terlihat kaku seperti yang kita lihat. Bumi itu bersifat ketika dia diberi tegangan melebihi batas elastisitasnya, maka dia akan melakukan pergeseran dan perpecahan. Dan akibatnya nanti akan terjadi gempa bumi. Nah, goncangan ini bukan hanya diistilahkan dalam gempa bumi semata yang terjadi secara alamiah. Di dalam Al-Quran ini terdapat dua goncangan. Yang pertama yaitu goncangan bumi, seperti yang kita ketahui, yaitu gempa bumi. Dan yang kedua adalah goncangan jiwa. Goncangan jiwa ini bagaimana? Goncangan jiwa ini adalah ketika seseorang merasa galau. Dalam artian ketika dia berharap, kemudian gagal, dia putus asa, datang kembali harapan, kemudian dia berharap lagi, kemudian dia putus asa lagi, dan berulang terus terjadi secara berulang seperti itu. Nah, hal ini sinkron dengan pengertian getaran itu sendiri. Getaran kan merupakan gerak bolak-balik yang terjadi secara berkala. Namun di dalam gempa bumi dan gejolak jiwa ini atau keputusasaan yang kita rasakan, mengapa mereka menimbulkan kerusakan? Gempa bumi menimbulkan banyak korban dan kemudian banyak bangunan yang runtuh. Dan kemudian sedangkan keputusasaan sendiri membuat kita merasa sangat terpuruk atau putus asa, atau bahkan ada yang berpikiran mungkin mati aja deh, kayak gitu kan. Nah, itu kenapa kok demikian? Nah, yang pertama, mengapa gempa bumi itu menimbulkan banyak korban? Dikarenakan bangunan-bangunan yang berada di tempat gempa bumi itu tidak memiliki struktural yang kokoh. Struktural yang kokoh sehingga ketika terjadi goncangan sedikit dia akan hancur. Sedangkan dalam aplikasi dalam jiwa kita, mengapa kita ketika mengalami kegalauan atau mengalami masalah yang besar atau dihancurkan oleh harapan sendiri, kita langsung putus asa dan kemudian merasa hidup nggak berguna? Itu karena keimanan dan ketakwaan kita yang kurang. Maka dari itu, tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Lah, jika ini diaplikasikan di dalam getaran, bagaimana? Getaran sendiri itu memiliki sebuah peredam. Peredam ini kita ibaratkan sebagai benteng. Apabila peredam ini semakin tinggi, maka sebuah getaran yang terjadi akan cepat untuk kembali ke titik nol atau ke titik normalnya. Jadi kita simpulkan, ketika seseorang merasakan putus asa, maka tingkatkan keimanan. Keimanan kini kita ibaratkan sebagai peredam di dalam getaran. Nah, sedangkan di dalam gempa bumi itu peredamnya adalah dengan cara membangun struktural bangunan yang sangat kokoh. Saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwasannya getaran dalam perspektif Al-Quran telah dijelaskan melalui kejadian-kejadian alamiah dan juga penjelasannya di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu gempa bumi dan kemudian kegalauan. Nah, agar kerusakan yang ditimbulkan tidak parah, dalam artian ketika terjadi gempa bumi tidak mengakibatkan banyak korban dan bangunan yang runtuh, dan kemudian ketika terjadi kegalauan kita tidak mengalami keputusasaan atau merasa mati lebih baik daripada hidup. Nah, diperlukan adanya redaman. Seperti getaran sendiri perlu adanya redaman untuk mengembalikan getaran dengan cepat ke titik nol atau ke titik normalnya. Begitu juga dengan diri kita memerlukan redaman untuk mengembalikan emosional kita ke titik nol, emosional kita ke titik normal, agar nantinya tidak mengakibatkan kerusakan di dalam jiwa yang lebih parah lagi. Nah, apakah redaman kita? Apakah redaman umat Islam? Redaman bagi diri kita sendiri yaitu adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, selalu menjaga keimanan dan ketakwaan dan meningkatkannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari jurnal ilmiah yang saya sampaikan, yaitu mengenai judul getaran dalam perspektif Al-Quran. Semoga penyampaian ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga mampu menjaga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.